Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nikmat yang selalu kita nikmati, maka jangan pernah kita dustakan. Jangan pernah kita kufur, jangan pernah kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita adalah hamba-hamba yang selalu merasakan kekurangan. Makanya kita harus mengetahui di mana letak kekurangan kita. Maka dari situ bersyukur. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tahukah kalian sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Maka ada baiknya kita untuk belajar memperbaiki. Yang pertama ialah hati, yang kedua ialah perbuatan, yang ketiga ialah ibadah. Tapi yang paling utama ialah ibadah. Tetapi kalau kita beribadah, kalau kita selalu beribadah tapi hati kita kotor, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan syariat, maka bagaimana Allah akan memberikan ridho dan berkah. Dan tak lupa, apalagi di dalam bulan Ramadan itu dipenuhi dengan membaca-baca Al-Quran tadarusan, apalagi sholat witir, sholat tarawih. Kita harus memperbaiki bacaan-bacaan kita. Walaupun yang saya sampaikan ini tidak seberapa, hanya bagaikan hadis Nabi, bagaikan diambil jarum, dimasukkan ke dalam air, lalu dilihat tetesan yang pertama, maka itulah ilmu yang saya ucapkan di sini. Semoga bagi kita semua bermanfaat dan bagi diri saya pribadi. Dan adalah titik awal kita untuk belajar, untuk membaca Al-Quran itu ialah memperbaiki makhrajul huruf. Dan bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat saya khususnya Podium Kota Tanjung Balai, jika ada yang salah, jika ada yang kurang berkenan, mohon kritik dan sarannya. Yang pertama di dalam pembacaan ayat-ayat suci Allah itu ialah makhrajul huruf, huruf hijaiyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru saya dulu di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang bernama Ayahanda Fajar. Dia dulu pernah mengajar dan saya mengambil satu ilmu dari dia. Ketika kita ingin mengatakan huruf alif, itu minimal jari kita masuk ke dalam rongga mulut. Tiga kita masukkan ke dalam mulut, baru sah atau sempurnanya mengucapkan alif atau huruf alif, ba. Setelah ba ada ta. Ini tiga huruf ini memang sepele, tetapi harus dengan sungguh-sungguh mengatakannya. Ba, ta. Masuk huruf yang ketiga ialah sa. Di sini banyak orang yang keliru mengatakan sa, mana huruf sa, mana huruf sa, mana huruf sya, mana huruf so. Saya di sini bukan untuk menjadi orang yang pintar, tetapi ingin mengingatkan satu sama lain. Ba, ta, sa. Dalam penyebutan huruf sa itu ialah ujung lidah di bawah gigi. Sa. Setelah itu kita harus menyadari di mana perbuatan itu tadi. Ketika ujung lidah kita disatukan ke atas ke bawah gigi. Sa. Di sini maka bisa kita mengatakan huruf
Tha. Setelah huruf tha ada abatasa ja. Seperti kalau anak kecil mengatakan jajan, jalan-jalan, jemari, jenuh. Huruf ja kalau dilatinkan huruf j, ja. Setelah huruf za, ha. Banyak orang yang keliru. Ada ha, ada ha, ada ha. Yang mana? Abatasa ja, ha. Dan kita harus sadari mana huruf H kecil, mana huruf H besar. Huruf H kecil di tenggorokan. H. Maaf cakapnya seperti orang yang membuang dahak. H. H. Setelah huruf H, kho. Di sini banyak orang yang pernah keliru tentang ini semua. H. Kho. Banyak orang mengatakan khairat. Ada orang mengatakan khairat. Yang mana sebenarnya? Kalau dilatinkan dia huruf KH. KH. Itu dibaca dengan istilah bahasa Arabnya kho. Khairat. Fastabiqul khairat. Kalau kita mengatakan fastabiqul khairat, itu berbeda lagi artinya. Khairat itu kebaikan. Khair. Maka ada orang namanya khairul. Khairul fahmi, khairul adam, fahrul dengan fahri, fahri, fahku. Maka harus kita pahami khair itu kebaikan. Pak khair, bukan Pak Roir. Setelah da di du de do, a i u e o, alif, a, ba, ta, tha, ja, ha, kho, da. Za dengan tha ini hampir sama peletakan lidah. Za, tha. Banyak orang mengatakan kalau membaca Al-Quran itu a'udzu, a'udzu. A'udzu apa artinya? A'udzu apa artinya? Maka kita harus memahami a'udzu itu apa artinya. A'udzu itu artinya ialah aku turun. Dari mana pengambilan katanya? Unzila. Turun. Unzilal malaikati. Telah diturunkan malaikat. Kalau kita mengatakan a'udzu, banyak orang yang sepele dengan kata-kata ini tapi tidak menyadari. Unzilal malaikati, turun malaikat, telah kami turunkan malaikat, kata Allah. Jadi kita ingin meminta minta lindungan, bukan untuk minta turunkan. Dari mana kita turun? Sedangkan kita sudah di bumi. Unzil, makanya di sini harus ada perbandingan. Unzil, kalau kita bilang a'udzu, maka ujung lidah bah gigi, karena dalam arti a'udzu itu ialah aku berlindung, bukan aku turun. Makanya ada kata-kata atau ayat-ayat Allah ini harus kita perbaiki, ialah makhrajul huruf. A'udzu billah. Itu artinya aku berlindung. Dari mana penyebutannya? Di mana peletakannya? Ujung lidah di bawah gigi. A'udzu, lidah kita ujung ini maka ditempelkan ke bawah gigi. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Sesudah itu abata saja, ha kho da za, ro ghairil, ghairil, abata saja, ha kho da za, ro. Setelah ro, za, zazizu zezo. Huruf Z kalau dilatinkan ialah za, Z. A'udzu billah, jangan kita katakan a'udzu. Sesudah itu abata saja, ha kho
da, roza, sin. Sin yang ini dengan sin itu beda. Sin yang pertama ujung lidah bawah gigi. Kalau sin yang kedua ialah seperti suara ular. Kalau apalagi seorang anak laki-laki yang sering pilot kereta itu suaranya seperti sin. Setelah sin, shin. Shin, sin itu berbeda lagi. Setelah abatha jahakho dada roza sin shin sot seperti orang bersiul. Sot dot dot so dot to. Maka ada orang mengatakan to, biasa aja to. Syaito, sebenarnya bibir kita to. Syaitonir rojim. Sin shin sot dot to zo 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 zo. Bukan jo, bukan je, bukan, tetapi zo. Bibir kita harus seperti bersiul. Zo zo tozo. Di sini orang banyak yang susah mengatakan ain. Kepada yang penonton, bagi yang mau bertanya setelah ini nanti, boleh di dalam tema, boleh di luar tema. Tinggal tulis komentarnya di bawah. Dan jangan lupa like and share. Bagikan. Kembali di tenggorokan. Harus ada tekanan. Di sini jangan ada orang mengatakan, apalagi anak-anak zaman sekarang, uju. Tidak au di situ, tetapi ada penekanan di dalam leher atau tenggorokan. Kalau guru saya dulu di pondok pesantren, kalau mempermudahnya katanya dagana damenek. Bukan daganak, itu berbeda lagi. Dagana damenek ain. Ada orang mengatakan kha, ada orang mengatakan ghair. Yang mana? Ghairil. Seperti ada benturan atau perdengungan. Ghairil maghdu fa ko dengan kaf itu berbeda. Ko la itu berbeda lagi. Ko itu kalau dia dilatinkan huruf Q. Ko fa ko kap ka lam mim nun waw ha dengan ha itu berbeda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ha hum hum ya hunna. Huma tidak hum salah, tapi hum mereka. Him artinya sayang. Maka di sini harus kita memahami apa yang terjadi selama ini. Banyak orang yang mengatakan seperti hal biasanya, ya Allah, kenapa engkau tidak mengabulkan doa-doa? Bagaimana mau dikabulkan? Sedangkan makhrajul huruf, pengucapan kalimat-kalimat ayat Allah itu tidak tepat. Makanya bukan Allah tidak menerima, bukan Allah tidak mengabulkan, tetapi Allah memberikan kesadaran kepada kita apa yang harus kita introspeksi, apa yang harus kita perbaiki, ialah makhrajul huruf.
Bagaimana kita mengangkat takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang mana sebenarnya? Allah. Banyak pun orang mengatakan kalau penyebutan kalimat, kalau yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak orang mengatakan ong. ANG, yang sebenarnya tulisan Latin itu adalah ALLAH. Jadi penyebutannya Allah. Ujung lidah kita disatukan ke langit-langit. Maka harus kita memahami kalimat-kalimat di sini. Allahu Akbar, jangan ong. Banyak orang ong, tak boleh. Tetapi bagaimana? Allahu Akbar. Ujung lidah kita dinaikkan ke langit-langit yang ada di mulut kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Huwa, hiya, dia dan dia. Huwa, hiya. Jangan hiya. Huwa. Salah. Dia. Siapa dia? Allah. Bagaimana kita mau dikabulkan doa? Bagaimana sholat kita mau diterima? Bagaimana permintaan kita dikabulkan? Kalau penyebutan makhrajul hurufnya tidak tepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana yang benar? Yang pertama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamzah ya. Di sini harus kita memahami. Dan selanjutnya ialah bacaan Al-Fatihah. Saya bukan mengatakan saya diri bagus, tetapi ini ilmu yang saya pelajari di waktu saya mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengucapkan itu, kita harus alangkah baiknya mengucapkan a'udzu. Kita harus memperbaiki a'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinas, bukan himinas, bukan himinas, bukan himinas. Oke, ada yang bertanya tentang hukum musik menurut imam yang 4 mazhab. Sebentar, kita akan menyelesaikan dulu kajian tentang makhrajul huruf. Saya akan membahas itu. Himinas, bukan himinas, himinas bukan, tetapi himinas syaitonir rajim. Oke, sahabat-sahabat saya, sanak saudara saya, teman-teman saya yang mau bertanya silahkan bertanya, dan jangan lupa like and share. Jangan lupa bagikan video ini. Oke, sebentar. Di sini harus kita memahami mana yang himinas, mana yang himinat, mana yang himinas. Himinas itu kalau kita mengatakan itu tidak menepati, tidak mematuhi peraturan pembacaan Al-Quran. Himinasyaitonir rajim. Makanya ketika kita membaca Al-Quran ini jangan ditahan rongga mulut ini. Terkadang kita menyanyi, kita berusaha bagaimana menempatkan suara yang indah seperti vokalisnya, suara yang indah seperti lantunan musiknya. Ketika kita mengaji, ketika kita mengucapkan Al-Quran, kita enggan menggerakkan bibir kita ini. Ada orang yang mengaji, tak boleh. Ketika dia menyanyi,
Begitu terbukanya rongga mulutnya. Nah, maka di sini kita harus memahami, kita harus paham dan tahu mana yang hak, mana yang batil. Musik itu kalau kita bahas sebentar lagi kita akan bahas tentang musik. Maka jangan lupa like and share, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Himinash, a'udzu. Itu alif, di sini, zu. Ujung lidah bah gigi. Artinya aku berlindung. Kalau a'udzu, banyak orang mengatakan a'udzu. Bagaimana dia mau menghafal Al-Quran? Bagaimana dia mau mendapatkan barokah Al-Quran? Sedangkan makhrajul hurufnya tidak tepat. A'udzu beda arti. Yang pertama a'udzu yang artinya aku turun. Unzil dalam pengambilan katanya. Unzil turun. Sedangkan kita ingin minta perlindungan. Coba paham. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. A'udzu. Yang benar ialah a'udzu. Aku berlindung kepada Allah. Oke. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Tulis di komentar, saya akan jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dah. Tadi ada yang bertanya tentang hukum musik menurut imam yang 4 mazhab. Oh, ini pertanyaan dari Zoalan. Pertanyaan dari sahabat saya Zoalan. Oke, kita jawab. Kata Imam Al-Ghazali, musik itu tergantung orangnya. Kita pisahkan dulu. Kata Imam Al-Ghazali, itu mubah, boleh-boleh saja. Tapi ini menurut saya, pandangan saya, boleh-boleh saja, silahkan saja. Tetapi di mana letak keharaman ini? Bagi orang yang thariqah, bagi orang sufi, bagi orang habaib. Sedangkan Habib Abdul Qadir As-Segam, dia melantunkan rasa cintanya kepada Nabi lewat rebana. Ketika Habib Umar bin Hafiz datang ke Indonesia, diiringi dengan rebana. Dari mana pengambilan ini? Apakah haram musik itu? Tidak. Ada yang haram seperti underground, musik rock and roll, musik yang mendatangkan kemaksiatan, musik yang mendatangkan kemusyrikan, musik yang mendatangkan perzinahan, musik yang melalaikan dari ajaran-ajaran agama, musik yang bisa membuat orang gila, musik bisa yang membuat orang-orang itu hilang akal sehat. Terkadang musik yang santai bagi orang pendengarnya bisa jadi gila. Seperti makanan. Kalau makanan ini kita makan dengan mengucapkan bismillah, insya Allah berkah. Makanan. Kita ambil makanan. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan. Barokah. Diridhoi Allah. Tapi kalau kita ambil makanan, tak kita baca, tidak membaca bismillah, tidak membaca doa, bagaimana pertanyaannya? Bisa-bisa jadi haram. Begitu juga musik. Ada musik yang haram, ada musik yang mubah, ada musik yang diperbolehkan. Saya tidak mengatakan sunnah, saya tidak mengatakan wajib. Tapi ada yang diharamkan. Yang salah satunya yang mendatangkan
gagalan kalau kita dalam istilahnya ialah seperti musik itu mendatangkan orang-orang terkadang menanggapi musik ini membuat dia gila. Ketika azan berkumandang dia lupa untuk mengingat Allah. Dia mendengarkan musik lalu dia terlena lalai akan dibuat musik. Lagu ketika azan berkumandang dia tidak memperdulikan, dia lanjut dengan musiknya. Maka disinilah letak haramnya. Dan di mana lagi letak keharamannya? Berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan, berkumpul, berpeluk-pelukan, berbuat yang tidak dianjurkan oleh agama. Jadi kalau bagaimana seandainya ada musik yang mendatangkan kesadaran seperti sholawat sallallahu ala Muhammad diiringi dengan rebana sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kita mendengar hati kita tenang mengingat dosa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ini musik yang mendatangkan kesadaran. Ada musik yang mendatangkan kemunafikan, kemusyrikan, kejahatan, kebatilan, kegagalan. Ialah ketika dia mendengar musik itu dia tidak mengingat Allah. Kalau kita mendengar musik mengingat Allah, alhamdulillah. Sepertinya ada musik, dihidupkan musik sedih, lalu diisi dengan Astaghfirullah Rabbal Baraya, diiringi musik yang sulit. Dan satu pembahasan lagi tentang musik. Dan jangan kita menilai sesuatu orang yang bermain musik itu tidak memiliki akhlak. Jangan kita katakan si Fulan bermain musik seakan-akan kita memandang dia remeh. Kita melihat dia tidak memiliki iman. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kau menyuruh orang lain berbuat kebajikan sedangkan kau sendiri melupakan dirimu sendiri? Di sini harus kita tanda-tanda. Kau katakan seorang bermain musik itu haram, apakah kau perbuatanmu itu sudah halal? Apakah perbuatanmu itu sudah diterima oleh Allah? Maka kita harus cerdas. Bahkan seperti yang dikatakan Gus Miftah, yang sering dikatakannya, saya lebih senang kepada orang-orang pendosa tetapi dia ingin tobat, dan saya tidak suka dan saya tidak mau. Dan saya tidak suka kepada orang yang ahli ibadah, ahli kitab, ahli Al-Quran, tetapi dia menyombongkan dirinya. Ini. Dan ada lagi, semoga itu jawaban yang minimal. Tetapi pandangan empat mazhab sudah tentu ada mengatakan halal. Tidak halal ya, tidak halal. Ada mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Karena ditakutkan dikenakan musik, lupa karena Allah. Lupa dia dengan Allah. Saya mau bertanya, hukum kalau dalam saksi nikah ecek-ecek itu bagaimana Ustaz? Tolong bimbingannya. Aduh, ini macam ada yang korban ini. Hukum ecek-ecek, kalau dia bahasa Indonesianya bermain-main, bercanda-canda, bersenda gurau. Mungkin semua orang nikah ini bukan untuk dipermainkan ya. Kalau bahasa Tanjung Balanya ecek-ecek, bukan. Nikah itu ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada saksinya, ada walinya, dan ada yang menengahkannya, itulah Tuan Kali. Jadi kalau seandainya ada orang yang menikah bersenda gurau, bermain-main, berarti dia sudah mempermainkan syariat, sudah mempermalukan Islam itu sendiri.
Tapi pun ada mengatakan katanya itu adalah kawin sirih. Rasulullah tidak pernah melakukan kawin sirih. Lagipun memang ada banyak istrinya, tetapi dia mengangkat derajat bukan karena hawa nafsu. Karena dia menyelamatkan janda-janda di masa perperangan itu biar jangan diganggu oleh orang kafir. Tapi kalau ada orang yang mempermain-mainkan Islam, mempermainkan syariat, mungkin orang itu cepat-cepat bertobat. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Yang dan lagi yang Maha Penyayang. Maka kita jangan mempermainkan syariat. Jangan mentang-mentang kita suka sama suka, sayang sama suka, kita langsung nikah begitu saja. Ada tuntunan-tuntunan syariat yang telah dianjurkan oleh Rasul dan disampaikan oleh para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan pada ulama, ulama menyampaikan pada ustadz, ustadz menyampaikan kepada masyarakat sekeliling. Dan di sini ada dinda kami Muhammad Irsan di Haikal Tanjung sedang menonton dan dia makin mantep aja Bang Anda ini karena berkat doa kalian. Dan menunggu pertanyaan-pertanyaan lagi dari orang, kita akan melanjutkan tentang kajian tadi. Melanjutkan kajian tadi bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 Jangan bismillahirrahmanirrahim. Maka kita harus memahami dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di sini sebelum bulan Ramadan ini datang, mari para sahabat, teman-teman saya sekalian, kita datangi guru-guru yang ahli dalam membaca Al-Quran, yang fasih dalam mengucapkan makhrajul huruf dan mengerti akan semua tentang makhrajul huruf. Kenapa gunanya kita membaca Al-Quran ini? Ayat-ayat Allah ini, kalau penempatan hurufnya, pengataan hurufnya tidak benar, maka sama halnya tong kosong nyaring bunyinya, capek, lelah, letih, lesu kita membacanya tapi tidak mendapatkan barokah. Kalau mendapatkan pahala itu sudah semua tentu orang mengatakan a'udzu. Tak perlu kita katakan a'udzu, kita katakan alif lam mim sudah mendapatkan 3 pahala. Bahkan kata Rasul dalam satu huruf 7 pahalanya. Bayangkan 7 kali 3 21. Tetapi yang kita peroleh ialah barokah, berkah. Banyak yang kita pahami di dalam Al-Quran ini. Dan selanjutnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sembarangan mengucapkan ayat-ayat Allah. Allah marah, Allah benci kepada orang-orang yang sudah diberikan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ini guna ayat ini, guna kalimat firman Allah ini. Afala ta'qilun, berpikir. Afala tatafakkarun, tidak mempertimbangkan. Ketika kita membaca, hanya membaca tapi tidak mendapatkan barokah, maka di mana letak barokahnya? Ketika kita membaca Al-Quran, kita ingat dan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Disinilah letak barokah dan bermanfaat kepada orang lain, terutama kepada diri kita pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil nabiyul karim. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi kajian-kajian yang berikutnya tentang fikih nantinya, insya Allah. Semoga barokah, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi ikhtibar bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Dan jika ada yang salah saya sampaikan, mohon kritik dan sarannya, tapi dengan kata-kata yang sopan. Saya tidak marah dikritik, saya tidak marah untuk dikasih saran, karena saya tahu doib fafa miskin dan hina. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.